Shalom everyone, kembali lagi dengan kami Sasnalis Feni, Beribinabikwa, biasa dipanggil Feni. Saya Gloria Santa Milani Simorangkir, biasa dipanggil Gloria. Jadi hari ini adalah hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Jadi hari ini adalah hari untuk semester Kira gua penyerahan judul ya guys. Kami stres, kami takut. pusing. Gimana kamu gak pusing? Ayah, hai. Itu kepala asrama. Lanjut. Jadi teman-teman ini kan baru menyerahkan proposal kami. Jadi jam berapa kami akan dipanggil persangka kami? Ya dengan Pak Bos yang kami akan menunggu. Kami udah keringat Jam dingin. sama di sini. Keringat dingin. Oh my god. Hey, Jadi seperti begitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang akan nonton ini sudah list nama. sudah Kakak sayang. tidak pelayanan. Mau di mana? Apa ke Papua sayang? Iya. Papua-nya. Kamu? saya di rumah. Dia ke Jogja. Tidak lah, saya di rumah. Aduh tiba-tiba sudah ganggu kita kan. Ini konsennya sudah hilang. Jadi dan minggu video nanti gak tahu judul kami akan dia sesi atau tidak. Semoga dia sesi lah ya Tuhan. Amin. Jadi selanjutnya cara untuk minggu depan kami masuk dalam UAS. Oh iya. Gimana kalau Enggak, minggu depan, minggu ini dari bulan 29 besok Jumat kita sudah UAS teman-teman, kita sudah di akhir semester dan nanti kita liburan, kita ngumpulin proposal dan ujian komprehensif. Bayangin 2 ujian komprehensif dan proposal, kayak mana itu kita bisa berpikir deh, kita mau ngerjain apa, kita mau ngerjain proposal kita atau kita mau belajar untuk ujian komprehensif, kita nggak tahu apa-apa. judul aja udah pusing, apalagi proposal. Kayak aduh, kami bingung sekali. Dan tugas akhir semester ini tuh banyak. Pertama kita dikasih 3 jurnal kan, dari 3 mata kuliah yang berbeda. Terus habis itu kami disuruh bikin FPS. Terus habis itu disuruh bikin apa ini? Oh ini semi proposal gitulah pokoknya diuji di mata kuliah ya, proposal di mata kuliah statistika dan beta. Padahal teman-teman kita belum ada dapat materi sama sekali sama ibu itu, kita nggak tahu apa-apa. Terus disuruh download SPSS pun bermasalah, kami nggak ada yang bisa download SPSS, jadi gimana ini, nggak tahu mau mengerjakan apa, itulah kesulitan. Terus di saat kami kuliah pun masih banyak seminar, praktek dan lain sebagainya, jadi nggak bisa fokus ke situ, kebanyakan seminar, jadi kami pusing. Jadi mau bilang gak ada waktu sedikit iya, karena dibilangnya dalam minggu ini kalian minggu tenang, tapi ada aja ada kegiatan. Jadi gimana itu, aku rasa itu bukan minggu tenang, tapi gimana ya, Minggu masih aja sengsara. aktivitasnya masih berlaku, tidak minggu tenang. Dan minggu sengsara bagi kita itu. Nah itu dia, yang Banyak banget kegiatannya teman-teman, jadi kami kayak pusing, kami mau fokus kemana, kami mau ngerjain tugas pun udah gak niat lagi kan, udah capek duluan sama kegiatan gitu. Makanya saya saat ini kurang fit, flu. ya secara manusiawi kan di tubuh kita, otak kita ini harus tenang dulu gitu kan. Ngomong apa? Kata-kata dulu Randa. Kata-kata. Semangat meskipun kita sampah. Budak lah, bukan sampah. Kita dibilang budak guys sama ketua estetik kita. Jadi kalau misalnya kita lihat video ini lagi, kita harus mengingat bahwa kita pernah dibilang budak. Ronald, udah nanti tidak melihat. Ini ada Randa. Hai Randa. Gimana ujiannya tadi Randa? Apa? Gak bisa.
Ini ujianku yang minggu lalu hari Kamis. Mata kuliah ke Logi Badah. Wow, 97. Macam 97. Gak kelihatan guys kalau dekat sedikit. Sangat memuaskan guys. Hari ini kami untuk ujian tapi nggak tahu nanti gimana bu hasilnya. Mata kuliah Semoga apa? 98. Psikologi dan perkembangan psikologi kan. Itu lagi udah bagus ya, bagian sudah ujian. Bagian kami belum ini mau mikirin. Ronald sini Si Ronald. Persetan maaf, memang kebiasaan ini. Memang ya kata orang tuh benar. Dimanapun kita berada di tempatnya di situ akan terpengaruh oleh lingkungan. emang siapa yang ngomong persetan? Jadi salah satunya itulah yang barusan aku ngomong persetan itu. Dan juga ada juga apalagi ya, pokoknya logat lah itu. Salah satunya adalah logat si Nona ini. Oh, kalau logatku. Tapi dia ini tidak terlalu Jawa banget sih, tapi sedikit bisa lah. Dia bisa menyesuaikan gitu, bisa menyesuaikan. Tapi ada juga teman-teman beberapa itu mereka gak bisa menyesuaikan. Balik. Ini dia suka ngomong balik guys, padahal itu Iya, bahasanya. balik, isu ayah, apalagi persetan, apalagi itu yang baru-baru ini loh, tahe gitu nah. Batak Itu Batak kali. Hmm. Terus kalau Jawa apa itu suara kayak gimana? Ujung mana? Piye saiki? Iya sih. Nak popo. Popo. Biasa itu popo. Ujian nusu. Kayak ujian nusu tuh kalau nggak salah jangan jangan ngedumel gitu. Ujian nusu toleh. Atau jangan nakal pokoknya ada kayak sebuah perintah. Jadi kali ini saya mau menanyakan si Nona ini sejauh mana dia tahu maksudnya logat-logat ini. Kami anak-anak asrama sini, kami di sini kan ada dari NTT, ada dari Papua, ada dari Batak, ada dari Jawa, ada dari Kalimantan. Jawa nggak ada, cuma aku. Oh iya, Jawa itu dia termasuk ya karena dia sendiri. Tapi seharusnya dia ini dua, Batak sama Jawa. Tapi yang pasti yang mana itu belum jelas soalnya dia ini dua-duanya tidak bisa dibedakan gitu. Tapi kalau untuk dia udah jelas Iya. Batak. Sekarang ngomong logat mana dulu yang kamu? Paling sering aku pakai Timur. Timur itu kayak apa? Nona? Tidak lah. Kok jangan begitu? Tuhan nih. Tuhan nih. Kepala pusing lah. Nah, saya lebih suka Timur. Kalau Nia saya juga jarang dengar mereka ngomong. Jadi saya Bahasa sering yang dengar kental, mereka bahasa tapi yang- enggak ngerti. Kalau yang saya tahu soaya, terus sabagele, mangadre. Itu aja. Saya nggak tahu lagi banyak Itu kalimat. soaya itu jelas soaya itu kayak Saya tuh kayak apa ya? nyebut Tuhan itu. Yo. Kayak iya Tuhan kayak gitu. Iya. Soaya. Terus Iya. soaya itu Terima kasih. terima kasih. Mangadre tuh makan atau berdoa gitu. Berdoa. Itu aja berdoa lebih aja Itu berdoa. doang. Saya tahu. Terus kalau Timur itu dia masih pakai bahasa Indonesia, jadi kita masih ngerti dia ngomong apa. Walaupun kadang mereka kalau ngomong cepet pun saya masih bisa Iya, mengerti. Soalnya ada mam tong itu ya. Gitu. Tapi mantan saya Papua bukan Ya. Timur guys, beda. Ya, itulah dia sudah tahu dia mantan Papua. Kedua itu orang Papua, jadi dia sudah tahu logat Timur kayak gimana. Jadi Iya. kalau kita ngomongnya cepat, mau marah-marah ini pun dia bisa. Saya kok. mengerti. Bisa mengerti dan sabar dan bisa respon. Yes, betul. Terus kalau Kalimantan awok, sama ini kici. Kici tuh kayak apa ya? Cengengesan atau pecikiran. Gitu ya, Nah, lain kecil. terus awok itu kayak baik kalau misalnya antara baik sama iya, bisa kayak dua kalimat gitu. Hai bro,
Ya itu salah satu. Ya guys, mantan pertama saya orang Batak, kedua orang Papua, ketiga Batak kan. Batak lagi, Batak. tapi belum mantan. Jadian pun belum, masih Ini PDS. masih PDKT. Maaf ya Devi, jangan ngegas gitu dong liatnya. Kita Gak usah takut dengan dia punya gaya lihatan gitu. Biasa kok dia. demam. Cobalah sini saya lihat. Oh, mungkin itu yang Glory tahu ya. Itu siapa Kalau ini? itu bahasa itu kok takut ya. Apalagi ya? Gak ada. Sulawesi itu Dia hampir bersamaan di Kalimantan Iya. tapi dia beda cara ucapnya beda juga. Tapi cara gaya ngomongnya memang bersama. kalau Batak saya tahu mereka ngomong apa tapi nggak tahu jawabnya dan nggak tahu cara ngomongnya. Jadi kalau mereka ngomong saya cuma ngerti dan saya jawabnya pakai bahasa Indonesia. Kayak misalnya apa ya? Pokoknya ada lah orang ngomong bahasa Batak tuh saya nggak bisa jawab bahasa Batak tapi saya bisa bahasa Indonesia. Yang saya tahu cuma kayak horas, apa lagi? Apa ya? Di Batak quality. Terus aku mau tanya lagi sebenarnya harapan Glory ke depan itu kayak gimana? Kalau untuk yang saat ini semoga saya bisa menyelesaikan skripsi saya dengan baik dan bisa menjadi skripsi yang bermanfaat bagi banyak orang. Terus yang kedua, target saya itu saya pengen kerja di luar negeri. Rencananya sih masih di Malaysia dulu, tapi itu di luar dari program studi, jadi nggak bakal masuk ke guru atau segala macam, tapi saya bakal jadi kerja di pabrik gitu di Malaysia. Setelah itu baru mungkin akan naik tingkat. Ya, Malaysia. Berarti Kayak coba yang apa ya, nggak terlalu jauh dulu, karena kalau langsung main ke Australia atau kemana takutnya mental saya masih belum terasa guys gitu. Berarti terus ke depannya selesai misalnya. Tapi kalau misalnya bisa dibantu dengan saya bisa jadi PNS di Indonesia ini, saya pun mau. Memang itulah gaji PNS kan nggak tinggi dan itu juga seleksinya agak susah, jadi ya gitulah, kita usaha dulu. Jadi teman-teman semua Di grup kalau Feni targetnya apa Feni? oke teman-teman target sih ya pertama kita selesai itu sih, terus yang keduanya itu ya semoga skripsiku ini ya bermanfaat gitu. Terus setelah lulus kamu mau kemana? Setelah lulus itu rencana setahun di sini dulu, baru saya megang atau ya mendidik adik-adik, masih soalnya di kampungku itu bapakku dia karena PAUD kan, jadi saya mau mendidik adik-adik di sana gitu teman-teman. Tapi rencanaku itu besar dalam arti aku maunya itu lanjut di musik gereja itu cita-cita dari dulu, tapi karena ya mungkin gitulah, karena begitu saya sudah masuk di bagian guru, jadi saya maunya lanjut lagi di musik gereja musik itu. Tapi bagus kalau misalnya dia udah punya skill guys, dia udah bisa main musik, jadi setidaknya kalau belajar tuh nggak dari nol lagi, jadi udah gampang tinggal ngembangin. Dan di Papua tuh banyak banget yang masih membutuhkan guru nggak sih? Iya, Karena SDM-nya sangat kurang. Cuma memang yang apa ya, dari pengalaman
guru-guru yang di sana, jadi kadang itu yang evaluasi yang kemarin yang itu umum kan aku udah bilang kemarin yang BA-nya belum ada kali yang kirim materi. yang ternyata nah jadi kekurangannya adalah kita membutuhkan transportasi, kadang tuh jauh-jauh jarak dari sekolah A ke sekolah B, akhirnya transportasi dibutuhkan, tapi kadang transportasi pun nggak memadai. Terus jam guru itu kadang overload, artinya yang seharusnya cuma berapa jam akhirnya jadi terlalu banyak, pokoknya jadinya makan waktu gitu. Terus ada juga guru yang malas itu kayak dia jarang datang ke kelas, akhirnya pengetahuan siswanya jadi kurang. makanya di sana itu satu guru bisa bawa mata pelajaran tiga mapel. Nah itu untuk memenuhi standarnya. Iya gitulah. Jadi teman-teman yang berniat ya mau ikut saya di Papua sangat boleh banget. Kamu yang biayain Mungkin yang pasti teman-teman dengar berita atau dengar dari orang isu-isu apalah itu kan, yang pasti Papua itu ya menakutkan kan dengan berita tersebut kan. Tapi ya tidak seperti yang dengar berita itu. Kalau kita tuh datang langsung itu ya pasti kita akan melihat sendiri kayak gimana sebenarnya Papua gitu toh. Jadi saranku sih jangan ya terlalu percayai omongan orang tanpa kamu harus lihat ataupun lapangannya. Asik. Iya Jadi gitu teman-teman, teman-teman. yang mau nanti linknya ada di bawah, nanti ada tiket pesawat dari Feni biayain tiket Feni biayain tiket pesawat pulang pergi, jadi nggak perlu takut. Iya. 7 juta lah, cuma sedikit itu. Pasti ada banyak kenangan, ada banyak rindunya ketika kamu pulang balik. Jadi ya gitulah teman-teman. Oke, segitu dulu dari kami. See Udah you 17 next menit. time. Dadah. Kalau nanti lanjut lagi, jangan lupa komen, subscribe, dan apa lagi? Apa lagi? Jangan lupa komen, subscribe, dan like. Bye. See you next time. Betul nggak kesel?